Oke, kali ini kita akan membahas contoh soal dan penerapan sudut berelasi. Soal yang pertama, nilai dari cos 135 derajat tambah sin 270 derajat kurang tan 315. Kita akan mencari nilai-nilai dari trigonometri tersebut. Yang pertama, kita akan mencari cos 135 derajat. Cos 135 derajat berada di kuadran 2, maka kita akan gunakan 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 135, yaitu 45 derajat. Maka sama dengan cos 45 derajat. Karena berada di kuadran 2, maka cosnya itu negatif. Sehingga didapat negatif 1/2 akar 2. Kemudian sin 270 derajat. Sin 270 derajat itu ada di kuadran 3. Sehingga kita gunakan 180 derajat ditambah berapa? Yang hasilnya 270, yaitu ditambah 90 derajat. Sama dengan sin 90 derajat. Karena berada di kuadran 2, maka sinnya negatif, sehingga didapat negatif 1. Kemudian tan 315 derajat. 315 berada di kuadran 3, maka tan 360 derajat dikurang berapa yang hasilnya 315, yaitu 45 derajat. Sama dengan tan 45 derajat. Karena berada di kuadran 4, tannya negatif, sehingga nilainya negatif 1. Maka cos 135 derajat yaitu negatif setengah akar 2 tambah sin 270 yaitu negatif 1 dikurang tan 315 yaitu negatif 1 sama dengan negatif 1/2 akar 2 kurang 1 tambah 1. Maka didapat negatif 1/2 akar 2. Kemudian untuk nomor 2, nilai dari cos 150 derajat tambah setengah kotangen negatif 330 derajat adalah sama seperti nomor 1, kita akan mencari nilai trigonometri dari soal tersebut. Yang pertama, cos 150 derajat sama dengan cos 150 derajat berada di kuadran 2, sehingga 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya 150, yaitu dikurang 30 derajat. Sehingga cos 30 derajat karena berada di kuadran 2 menjadi negatif cos 30 derajat. Nah, untuk setengah kotangen negatif 330 derajat, kita keluarkan negatifnya mendekat ke setengah, menjadi negatif setengah kotangen 330 derajat. Maka negatif setengah kali kotangen 330 derajat itu kuadran 4, maka kita gunakan 360 derajat dikurang berapa yang hasilnya 330, yaitu dikurang 30 derajat ya. Maka negatif setengah dikurang kotangen 30 karena berada di kuadran 4, maka kotangannya negatif. Jadi negatif setengah kali negatif kotangen 30 itu adalah akar 3. Sehingga negatif setengah kali negatif akar 3 adalah setengah akar 3. Maka nilai dari cos 150 adalah, maaf di sini itu negatif setengah akar 3 ya. Maka negatif setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 sama dengan 0. Nomor 3, nilai dari kosek 1110 derajat kali cos 420 derajat per tan 570 derajat adalah, kita akan mencari nilai kosek 1110 derajat terlebih dahulu. Sama dengan kosek 1110 derajat itu sama dengan 3 kali 360 derajat ditambah 30 derajat. Maka sama dengan kosek 30 derajat. Kosek 30 derajat adalah 2. Kemudian cos 420 derajat sama dengan cos 420 derajat itu 360 ditambah 60 derajat. Maka cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah setengah. Kemudian tan 570 derajat. Tan 570 derajat adalah tan 360 ditambah 210 derajat. Sama dengan tan 210 derajat. Tan 210 derajat adalah setengah akar 3. Maka kosek 1110 adalah 2 kali cos 420 adalah setengah per tan 570 adalah 1/2
per 3, maaf ini tuh 1/3 ya, 1/3 akar 3, sehingga 2 kali setengah adalah 1 per akar 3/3. Kita bagi 1 bagi akar 3/3, karena pembagian dalam pecahan kita ubah jadi perkalian 1 kali 3 per akar 3, sehingga 3 per akar 3 kali akar 3 per akar 3, yaitu 3/3 akar 3 atau sama dengan akar 3. Kemudian contoh nomor 4. Jika sin B setengah dan sudut B di kuadran 2, maka tentukan nilai perbandingan cos B dan tan B. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu bidang koordinatnya ya. Nah, oke, misalkan sudut B-nya tuh ada di sini. Kayak sin B. Sin itu perbandingan depan dan miring. Maka depannya adalah 1, miringnya 2. Sehingga sampingnya bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras, yaitu 2/2 dikurangi 1/2 sama dengan 4 dikurangi 1, yaitu akar 3. Karena sumbu X-nya itu berada di sebelah kiri, menjadi negatif akar 3. Sehingga didapat cos beta adalah samping miring. Sampingnya negatif akar 3, miringnya per 2. Kemudian tan beta, maka depan per samping, yaitu 1 per negatif akar 3 kali akar 3 per akar 3, yaitu negatif akar 3/3 atau negatif 1/3 akar 3. Kemudian selanjutnya ke nomor 5. Posisi awal jarum jam pada jam analog berada di angka 12. Jarum jam memutar sebanyak 3 kali putaran. Posisi akhir berada di angka 12 lagi. Berapa total sudut yang dibentuk oleh jarum jam tersebut, dan tentukan sin, cos, tan sudut tersebut. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu jam analognya. Angka 12. Sebuah jarum jam menunjukkan ke angka 12. Kemudian memutar sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, maka 3 kali putaran kali 1 putaran dalam lingkaran itu adalah 360 derajat. Maka 3 kali 360 sama dengan 1080 derajat ya. Total sudut yang dibentuk oleh jarum jam tersebut adalah 1080 derajat. Maka untuk sin 1080 derajat sama dengan sin 3 kali 360 derajat ditambah 0 derajat sama dengan sin 0 derajat sama dengan 1. Kemudian untuk cos 1080 derajat sama dengan cos 3 kali 360 derajat ditambah 0 derajat sama dengan cos 0 sama dengan 0. Kemudian untuk tan 1080 derajat sama dengan tan 3 kali 360 derajat ditambah 0 derajat sama dengan tan 0 derajat itu adalah 0. Itulah contoh soal sudut berelasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.